Tuhan Yesus itu baik. Nah, doakan besok kita ibadah raya di sini. Saya tidak tahu kalian ibadah keberapa. Ada pesan Tuhan di bulan Maret ini terkhusus. Tadi pagi kita doa Zoom bersama Gembala Pembina Pusat kita Pak Niko. Beliau menyampaikan pesan Tuhan di bulan Maret ini. Kita sebagai penuai semakin banyak menyenangkan hati Tuhan. Tadi pagi subuh saya dikasih kesempatan sharing firman Tuhan lebih kurang 10 menit di Zoom FVT Azusa Prayer Tower, Azusa Street Prayer Tower. Saya menyampaikan bagaimana seorang wanita Samaria bisa menjadi seorang penuai yang luar biasa. Dimulai dari kesadaran kita. Satu hari setelah Kain membunuh Habel, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Apa jawab Kain? "Hah, adikku? Gak tahu gua. Apakah aku penjaga adikku?" katanya. Tragis. Padahal dia yang membunuh. Oke, mungkin tidak mati secara fisik. Sekarang kalau Tuhan tanya, "Hai pemuda GBI Jalan Kartini, di mana temanmu yang sedang terikat dengan narkoba, pergaulan bebas, free sex, judi. Sekarang judi canggih, ada judi online, udah banyak hancur yang saya tahu. Bagaimana? Coba lihat dulu ayatnya Kejadian. Waktu itu Tuhan bertanya, Kejadian pasal 4 ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Padahal dia yang melenyapkan adiknya. Tuhan akhirnya terus terang di ayat ke-10. "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Jadi sekarang orang-orang itu sedang teriak. Tugas siapa? Doakan kalau Tuhan berkenan, kita nanti menjadi PIC untuk KKR Pasca Pemuda, untuk memberkati kota kita Lubuk Pakam. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berkenan, kita akan buat di Pasar Melintang. Saya dulu ingat, ya masih ingat ya Niko ya, saya pernah diundang KKR Natal di kampung apa namanya saja, kampung apa dulu? Kuburan. Untung waktu Pak Gembala Kuba, untung yang mati-mati itu nggak bangkit, belum nggak repot Bapak Ibu. Bayangkan altar call sama orang mati. Tahun berapa itu ya, Sar ya? Bingung juga ini. Orang situ ngundang Pak Gembala Kuba. Di dekat kuburan itu loh, percis dibuat apanya? Apa itu pentasnya? Iya Wan, waduh kemarin belum ada Wawan. Putra waktu itu belum ya? Belum ada ya? Tahun berapa itu? Oh kamu nggak ikut Putri ya? Kamu Regar ikut? Oh Regar memang kawannya banyak di situ dekat-dekat kuburan itu. Jadi memang enak lah kan, ada yang ngawal Pak Gembala. Luar biasa loh. Iya Win, kok Bapak Gembala kuburan di situ? Untung nggak bangkit nih. Jadi doakan nanti kita memberkati Lubuk Pakam, Pasar Melintang. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, amin. Siap ya? KKR Pasca Pemuda. Minimal kita jangkau mulai dari pemuda. Tapi kita nggak tahu siapa nanti yang Tuhan kirim ke sana. Ini luar biasa. Ini dia. Di mana adikmu? Emang gua penjaga adikku? Sama dengan sekarang. Di mana temanmu yang mau mati itu loh? Overdosis nanti dia besok tanggung jawab siapa? Oh itu kan bukan tanggung jawabku Tuhan. Secara jasmani bukan tanggung jawab Anda dan saya. Tapi secara rohani, di waktu engkau menerima panggilan Kristus Yesus dalam hidupmu sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, otomatis orang-orang yang di dekatmu yang kau tahu siapa dia, apalagi temanmu, familimu, anak abangmu, anak bapak tuamu, itu menjadi bagian daripada tanggung jawab rohani. Why? Karena iman itu melihat kebutuhan mereka. Makanya kita ini keturunan Israel, bukan karena fisik. Mereka fisik canggih. Saya sudah pernah ke Israel belasan tahun yang lalu. Cantik mereka. Yang wanitanya mancung, yang laki-lakinya cakep sekali. Saya lihat-lihat mereka, oh ini yang buat pilihannya. Puji Tuhan, pintar lagi mereka.
Itu Anda yang pakai odol-odol itu penciptanya itu mulai dari mereka. Bahan baku badan pesawat itu dari Israel itu. Banyak kali yang mereka cipta, pintar mereka. Anda juga bisa menciptakan sesuatu, amin. Salaman kanan kiri, ciptakan damai sejahtera berang. Oke, jangan berenggut-berenggut, jangan berantem-berantem, amin. Haleluya. Tapi sekarang kita ganti. Hai Kain, di manakah adikmu? Ini Tuhan. Saya doakan supaya dia diselamatkan. Jangan ada sampai terhilang. Dimulai dari kita. Makanya saya sampaikan di IPT tadi pagi yang pertama, harus taruh dalam hatimu. Mereka bagian dari bebanmu. Kau nggak mau kan hidup tinggal sendiri nanti di surga? Ada yang mau? Ada sendiri tinggal di surga. Luasnya minta ampun tuh, karena surga bicara bukan fisik jasmani. Surga bicara roh, rohani, alam roh. Jangan pikiran kita, surga itu kayak apa? Itu pikiran ini. Surga itu bicara roh, rohani. Jadi nggak tahu betapa unlimited, luar biasa. Tapi kita rubah sekarang. Ya Tuhan, aku penjaga mereka. Minimal doaku memberikan dia kesempatan sebelum murka Bapa dicurahkan. Dia ada kesempatan untuk bertobat. Mati sia-sia. Ngeri. Kemarin lihat berita itu ya. Seorang abang bunuh adiknya. Di mana itu? Sukabumi. Hanya karena warisan. Darah kandung. Apa enggak bunyi darahmu waktu kau tancapkan pisau ke tubuh adikmu itu. Lahir dari rahim yang sama. Dunia udah begitu edan. Datang polisi mau nangkap dia angkat kaki tenang-tenang. Lu kenapa bunuh adikmu? Karena warisan. Dia dengan santai, tangannya dikasih di borgol. Ini wajah dunia sekarang, wajah kegelapan. Seorang pembunuh adiknya dengan santai, rokok ngobrol sama polisi sebelum dia dibawa ke kantor. Ngeri ya? Di mana hati nuraninya? Anda mau cari hati nurani di dunia ini? Sulit ditemukan. Tapi kalau hati yang ego ada di mana-mana. It's mine, it's mine, it's mine. Aku. Saya kemarin khotbah di salah satu gereja. Saya bicara ilmu tingkat tinggi. Mereka pikir kali ilmu tingkat tinggi itu apa? Padahal saya sedang berbicara tentang just a moment of love. Momen kasih yang tak terbantahkan. Satu-satunya ayat di perjanjian baru berkata tidak ada hukum yang menentang ini. Hanya Galatia pasal 5 ayat 23. Oh my God. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. What is the matter? Apa itu? Love. Jago. Kalau orang sudah sempurna kasih Tuhan, tidak ada ketakutan di dalam hidup. Saya Krots. Kalau nanti satu hari kita reuni di surga, saya mau cari Rasul Petrus. Tuhan Yesus, mana Rasul Petrus? Saya ingin tanya satu pertanyaan kepada dia. Rasul Petrus, pada saat engkau mau dibunuh martir, mati disalibkan di Roma, kenapa kau enggak mau? Kenapa engkau justru minta martir, mati, salib terbalik? Satu-satunya rasul yang mati martir bagi Yesus, salib terbalik hanya Petrus. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia yang minta itu. Dia mau dibunuh martir, kau harus dibunuh mati salib. Tunggu. Kenapa? Jangan dibunuh salib. Kenapa? Aku tidak pantas mati seperti Tuanku Yesus. Bunuhlah aku dengan kepala di bawah, kaki di atas. That is glory. Ini ilmu tingkat tinggi. Amazing grace. Ini kasih yang gila. Dia rela mati buat Tuhannya dengan kepala di bawah.
Saya mau tanya dia, kenapa Anda melakukan itu bagi Yesus? Petrus, karena Petrus sudah tiba pada satu titik. Everything Jesus. Dia dapat satu titik itu. Dan titik itu tidak bisa dicangkau seorang manusia pun di alam semesta ini, kecuali dengan pertolongan Roh Kudus. Saya katakan kok, ikut Tuhan Yesus itu cuma 2 syaratnya. Cuman karena saking sedikitnya kita gak mampu. 2 saja Anda dan aku gak mampu ikut Yesus, apalagi 200. Apa itu 2 Pak Gembala? Pikul, sangkal diri, pikul salib, keserah. Matius 16 ayat 24. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Hanya 2 topik. Saya kasih contoh kemarin ya. Si Hombing, ini warna apa ini? Warna hitam. Nanti sangkal ya. Jangan aku itu warna hitam ya. Hombing, ini warna apa? Warna putih. Padahal warna itu nyangkal. Sederhana ya. Just simple. So simple, sederhana. Saya tanya, ini warna apa? Padahal saya tahu itu warna hitam, tapi dia bilang warna putih, itu nyangkal. Kamu dikecewakan, kok gak kecewa, itu nyangkal. Loh, kok gak kecewa, udah digitukan sama dia. Ah, siapa? Oh, kamu kok digitukan, kau ditipu kok. Oh enggak, bukan aku. Loh, siapa yang ditipu? Kamu ditipu sama dia. Enggak, siapa? Yesus dan dirinya. Loh, jadi kamu kemana? Enggak, aku enggak ada. Di sini ada Yesus. Jadi yang dia sakitin itu bukan aku, Yesus, itu nyangkal. Makanya jangan mau nyakitin orang. Sebenarnya engkau sedang menyakiti dirimu. Karena dia udah nyangkal, dia udah bukan dia lagi. Orang model begini nih, udah nyampe nih tingkat ilmu tingkat tinggi. Salaman dulu kanan kiri, ilmu tingkat tinggi bilang. Lo kalau main rampas-rampas, main ego, itu mah ilmu tingkat cetek itu. Orang yang bayi baru lahir aja bisa melakukannya. Tadi mampir sebentar ke si Juya sama Ibu Gembala sama si Dede. Saya parkir di depan. Kan dari samping si Juya itu kan dari belakang kan ada parkir. Jadi kalau mau keluar bisa dari sana. Gua kan mau mundur. Ya layak dong, gua lah mundur dulu dong. Kalaupun ada kamu, tunggulah dulu. Kamu kan dari belakang. Cuma memang saya pernah di situ, pasti kamu ngebut dari belakang. Bayangkan kamu kan kamu langsung masuk ke gerbang untuk bayar karcis. Kan gua kan sudah mundur nih. Cit, diklekson sama dia. Katanya. Waduh, bapak itu. Padahal mobil belakangku kan sudah di belakang. Sudah masuk lebih kurang 1 meter. Sabar topa. Aku tadi waktu mundur belum lihat bapak. Karena mendadaknya bapak keluar dari belakang melalui samping itu. Kalau saya pun jadi bapak, aku tunggunya ini keluar. Tapi dia gak mau. Ini ilmu tingkat tinggi. Apain bagi malah bentar-bentar kok melakukan yang kayak gitu juga gak bisa. Saya bilang, Dedek, buka jendela. Wih, kencang saya ngomongnya. Dedek, buka jendelamu. Supaya dia tahu, ini pendeta Benson Ari Manulang. Si Dedek buka jendelanya. Langsung ilmu tingkat tinggi. Langsung mundur dia. Ibu Gembala senyum-senyum, saya bilang, ilmu tingkat tinggi. Salaman kanan kiri, ilmu tingkat tinggi bilang. Kalau saya mau ngotot tuh kan diam salah. Orang gua mundur lah, cuma 1 meter kok saya mundur. Kalau sudah mau dikencangkan, aduh, mau ngajak ini saya pikir, wah, dia nggak kenal gua orang Lubuk Pakam. Chandra kenal gua. Untung saya nggak ajak Chandra. Kalau ajak Chandra saya suruh turun.
Maksudnya suruh turun belikan bonbon sama mereka gitu, belikan minum. Ya Win, ilmu tingkat tinggi Win. Tangan gini Win. Dia langsung mundur. Haleluya! Exciting. Mundur, saya maju, saya pepetkan mobilku, saya kasih tangan begini. Oh my God, ilmu tingkat tinggi. Dia lewat, dia begini. Gua tundukkan hatinya dengan ilmu tingkat tinggi. Urapanku tidak hilang, damaiku stay with me, tetap bersamaku. Yang bermain ilmu tingkat tinggi. Ini masih fresh. Karena baru kejadian tadi, 3-4 jam yang lalu. Si Dede juga bingung, buat apa buka jendela? Hanya mau kirim ilmu tingkat tinggi. Kekalahanku di tanganmu adalah kemenanganku. Jangan pertahankan posisi egomu. Geser dikit, kemuliaan Tuhan lewat. Haleluya! Geser dikit, ngomong kanan kiri, geser dikit bilang. Geser dikit, masuk dia. Nah masalah kita kan enggak, yang dikit ini kita pertahankan. Mau sampai apapun gua menang. Lu yang salah. Habis. Itu ilmu tingkat di bawah TK. PAUD pun belum nyampe di situ. Di bawah PAUD berarti bayi. Itu ilmu tingkat bayi. Kalau bayi kau bilang, diam ini lagi ibadah. Dia makin nangis sekencang-kencangnya. Itu ilmu bayi. Kain, di mana adikmu? Aku nggak tahu di mana penjaga. Israel. Luar biasa. Ada satu peristiwa saya tutup di sini. Coba kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-6. Luar biasa, ini kapak timbul mengapung. Ayat mulai dari ayat 1 nggak apa-apa. Pada satu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekat Mesir terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Ayat 3 baca sama-sama, 3, 2, 1. Penyertaan Tuhan segala-galanya. Orang-orang ini bisa mendeteksi something heaven will be heaven. Sesuatu bisa terjadi di sana. Apa yang kita lakukan? Sertakan. Pada zaman itu, generasi Elisa, di mana Elisa bergerak, di situ urapan Tuhan bergerak. Mereka lihat kegerakan urapan ini. Makanya mereka berkata, Elisa, come with us. Ayo jalan bersama kami. That is one point. Itu poin pertama, lihat itu. Silakan. Penyertaan Tuhan segala-galanya. Saya berkali-kali berkhotbah di mana-mana. Lebih baik aku tinggal di kandang singa asal ada Tuhan di situ. Bukan singanya masalahnya, Tuhannya ada enggak. Lebih baik masalahku masih segudang sekarang. Kok baru dikit baru selesai. It's okay. Tuhan Yesus masih ada bersamaku. Itu ruang dan waktu kayak karet, dikasih kita kesempatan. One by one. Moment by moment, day by day. Kerjakan nak. Yang lebih mudah dulu nak. Ini selesaikan nak. Kamu masih belum bisa sungguh-sungguh memaafkan adikmu. Bereskan dulu itu nak dalam doa. That is so good. Tuhan tahu semua keberadaan hati. Mau sembunyi di mana kita? Masa kita Mazmur kok. Mau sembunyi dimanapun ketahuan sama Tuhan.
Kau bisa sembunyi dari manusia, dari orang tuamu. Kau bisa sembunyi dari pendetamu. Dari Tuhan tidak bisa. Sama-sama katakan, penyertaan Tuhan adalah segalanya. Kurang mantap, penyertaan Tuhan adalah segalanya. That's right. Di sini poin mereka. Ikutlah bersama dengan kami. Makanya jangan sembarangan ngambil tindakan. Apalagi itu penting. Menyangkut kehidupanmu. Apalagi itu momennya lama. Engkau mau pergi ke satu tempat. Doa, doa, dan doa. Sampai engkau mendapatkan clearly tuntunan Tuhan. Karena untuk mendapatkan konfirmasi surga itu tidak mudah. Ada step by step. Ada struggle by struggle. Challenge by challenge. Ada doa by doa. Gideon sampai 2 kali minta tanda. Tuhan, kalau benar kami perang, kami menang. Biarlah bulu domba ini basah, di sekelilingnya kering. Itu kan gak masuk akal. Karena kalau embun datang pasti basah semua. Bangun dia besok pagi, terjadi yang dia minta. Masih kurang. Besok paginya dia buat lagi tanda. Tuhan, sekarang kebalik. Yang ini kering, semuanya basah. 2 kali dia minta tanda. Apalagi hal jodoh. Oh my God. Tadi saya baru selesai konseling BP2N dengan calon pengantin suami istri. Ia akan menikah kalau Tuhan berkenan bulan April nanti. Saya ajari mereka belajar ikut Tuhan. I have been there. 17 tahun saya sudah menikah. Selama 17 tahun persimpangan demi persimpangan Pak Gembala sudah lewatin sampai hari ini. Sementara engkau baru mau menikah, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Selesai. Jangan terlalu pinter. Kau belum pernah kawin, dengarkan baik-baik pemaparanku. Di situ kunci keberhasilan. Mereka baik mendengarkan. Oh begitu rumah tangga ya. Oh begitu rumah tangga ya. Iya. You tahu kenapa banyak rumah tangga hancur? Engkaulah bintangku. Engkaulah pangeranku. Kawin 3 bulan. Das. Benjolan di mana-mana. Where is it? Prihatin. Lihat artis-artis. Kawin cerai. Bosan dengan sini, kawin dengan sini. Waktu cinta bersemi, rasanya di dunia ini hanya mereka 2 yang tinggal. Tapi waktu kebencian membuat das. Lihat mukanya pun sudah gak sudi. Makanya kalau orang tua menasihatin, dengarin. Karena kami ini sudah lewat jalan itu. Kami saja pun belum sempurna kok. Lah lu udah baru mau kawin udah sok jago. Everything is easy. Udah berapa yang saya kawinkan di sini? Saya berkatin. Perjalanan journey lah. Manusia itu bisa berubah dalam 1 jam. Gak usah ngomong lah dalam 1 minggu. Dalam 1 jam you bisa berubah. Hati ini nih berubah. Kayak laut pasang surut. Gak ada yang bisa jamin. Cuman firman Tuhan lah yang bisa dijamin. Lu kayak tadi loh 4-5 jam yang lalu. Ilmu tingkat tinggi. Kalau gua mau lawan apa? Gua yang benar kok. Lu mau apa? Lapor polisi, ayo. Pasti aku menang. Tidak perlu. Urapanmu hilang. Capek buang energi. Ilmu tingkat tinggi, buka jendela. Kasih tangan. Selesai. Dia mundur. Amin adik-adikku. Saya mau
Saya rindu kamu bahagia. Itulah kerinduanku. Kalian masih muda kali. Bapak Gembala udah mau 50 tahun. Uban udah di mana-mana. Saya rindu apa yang aku terima dari Tuhan, aku tumpahkan dalam hidupmu. Ikut Tuhanlah sungguh-sungguh, jangan main-main. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan aja banyak gagal, apalagi yang bermain-main. Saya udah 30 tahun jadi hamba Tuhan. Masa engkau gak terasa sih pengalaman Pak Gembala 30 tahun ikut Tuhan? Up and down, up and down. Nobody perfect, I know. Tidak ada yang sempurna. Tapi justru ketidaksempurnaanmu itulah yang dihargai Tuhan. Karena motivasimu kepada Dia. Itu yang membuat saya kalau mau kerja bisa, ijazahku masih ada. Saya 1,5 tahun pengalaman kerja setelah tamat Stambu 93, SMA 5 Jalan Pelajar Teladan Medan. Saya kerja di Ampak, di Jalan Seksama, di toko onderdil kereta. Sekaligus saya pegang bengkelnya. Dulu saya cuci karburator cukup 15 menit. Buka, bongkar, cuci, selesai. Itu keahlianku. Gak ada baunya yang sisa, enggak, pas semuanya. Ada orang yang bongkar, masuk baunya tinggal 2, lu ini kemana ini? Rupanya di dalam bongkar lagi, masuk lagi. Baunya tinggal 3 lagi, makin banyak, mau kacau. Itu saya. Sampai nangis itu majikan waktu saya tinggalkan. Karena hitungan 3 bulan, langganan-langganan berdatangan. Sampai gak enak, beberapa langganan kawan datang ke saya. Hanya pengen dekat sama saya. Kalau masalah kerja ya, Pak Gembala sudah alami. Saya ngerti seorang karyawan. Saya ngerti arti kebosanan. Haleluya. Amin anak-anak muda. Puji Tuhan ya. Kita nyanyi dulu sana. Puji Tuhan. Ayo. Dari G ya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu baik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, takkan jalanmu. Saya tidak pernah menyesali panggilan Tuhan dalam hidupku. 1,5 tahun setelah tamat sekolah SMA, saya ditangkap sama dia. Kemana-mana saya bawa Alkitab. Keluarga famili di Medan bilang, si Benson sudah begini di Jakarta. Dikirimlah almarhum bapak saya ke Jakarta melihat apakah betul saya sudah gila. Karena kelakuan saya dari SMP sampai SMA, tiba-tiba di sana pegang Alkitab, mereka nggak percaya. Hanya 2 minggu bapak saya tinggal sama aku di Lipo Cikarang, pinggir Bekasi. Dia pulang, dia peluk istrinya, mamaku. Anak kita sudah jadi hamba Tuhan. Detik itu juga mamaku sembuh dari sakitnya. Karena seumur hidup dia yang membuat hatinya sakit saya. Kenapa ya Tuhan anak bungsuku ini menjadi anak gelap yang membuat hatiku hancur? Karena aku jahat dari 7 bersaudara. Tiap hari mamaku nangis. Lihat aku pergi, pulang 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu. Pulang dengan mabuk-mabukan. Mamaku bertanya, apakah saya salah melahirkan anak ini Tuhan? Dia doanya begitu. Saya sakitin hatinya tanpa belas kasihan. Setelah saya bertobat, tiba-tiba dia sembuh. Rupanya obatnya saya. Obatnya papa mamamu itu dirimu. Kalau engkau baik, hatinya pasti baik.
Jangan jahatin orang tuamu. Sebelum mereka meninggal, mereka puas. Anak bungsu kami sudah anak Tuhan, memberitakan Injil di mana-mana. Makanya pujian yang berkata, aku adalah penggenapi firman-Mu, hidupku kegenapan firman-Mu. Kembali lagi 2 Raja pasal 6. Masih ada sedikit lagi waktu ya bro. Ya saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Anda orang yang diberkati Tuhan. Kembali lagi 2 Raja pasal 6. Elisa nabi ini, urapan ini ikut bersama dengan mereka. Ayat 3 berkata, 2 Raja 6 ayat 3. Oke, aku ikut kata urapan ini, kata Elisa ini. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat kelima, baca sama-sama 3, 2, 1. Ayat ke-6, tetapi berkatalah abdi Allah tuh, kemana jatuhnya? Semuanya sudah selesai. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Makanya Alkitab berkata, kalau engkau melangkah, serahkan langkah depanmu kepada Tuhan. Siapa yang tahu mata kapalnya akan jatuh? No one. Tapi Tuhan tahu. Tapi bagi mereka done already, finishing well, sebelum kapak jatuh, urapan sudah menyertai. Di dalam banyak kegagalanmu, waktu mata kapakmu jatuh, sebelum jatuh mata kapakmu, engkau tidak menyertakan urapan itu menyertai hidupmu. Sehingga di saat engkau butuh dia, kau kehilangan arah. Where is he? Berteriak, wah Tuhanku, andaikan Elisa enggak ikut, andaikan urapan ini enggak ikut, mau menjerit kemana mereka? Makanya jangan sok jadi manusia, karena Tuhan tahu kelemahanmu yang besar. Karena urapan ini sudah hadir. Urapan ini dengan mudahnya membuat semuanya jadi mudah. Di mana jatuhnya? Dia nggak cari kok masalah. Tadi siapa yang motong? Tadi siapa yang ini? Siapa yang salah? Tidak. Jatuhnya di mana? Lalu orang itu menunjukkan jatuhnya di situ Tuhan. Makanya lihat. Kalau engkau jauh dari Tuhan, kembalilah ke titik terakhir di mana engkau meninggalkan Tuhan. Siapa yang tahu di sini? Anak bungsu itu jatuhnya di mana? Kandang babi? Tidak. Berpoya-poya? Tidak. Di mana dia jatuhnya? Waktu dia pegang tangan bapaknya dan dia peluk, dia terima itu harta. Papa, see you. Aku berharap bisa kembali melihatmu. Disitulah jatuhnya anak bungsu ini. Jatuh domino berikutnya, efek domino. Itu hanyalah jatuh kedua, ketiga, keempat. Jatuhnya di mana dia? Waktu dia minta bagian harta warisannya. Dan dia tinggalkan titik poin hubungannya dengan Bapa. Selesai. Di mana jatuh mata kapakmu malam ini? Masih terasa enggak hadirat Tuhan dalam hatimu? Oh boyfriend, bertobat di situ. Banyak orang jauh dari Tuhan karena dia dapat mainan baru, dia dapat girlfriend. Ada orang jatuh, dapat handphone yang baru. Tiap detik, tiap menit dia pegang. Dia hancurkan hukum Taurat kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa.
dihancurkan hukum Taurat pertama, jangan membuat bagimu ilah. Carefully. Di mana jatuhnya? Dia tunjukkan. Datang pengurapan ini, dia ambil untuk membangkitkan mata kapal. Tidak dibutuhkan kapal. Yang dia butuhkan titik poinnya di mana? Ketepatannya, presisi, pas, percis, dan pengurapannya sudah dapat, dan waktunya sudah pas. Dia ambil, dia lempar, dia naik. Ayat ke-7. Lalu katanya, ambil. Siapa yang ngambil mata kapak itu? Orang yang menjatuhkannya. Kau sekarang udah gede, udah dewasa. Tanggung jawab di tanganmu. Tapi Tuhan bisa ubah kesalahan yang kau buat kemarin. Tuhan bisa ubah jadi mujizat hari ini. If do you believe? Ya. Bukan nabi ini, bukan urapan ini. Setelah mata kapalnya naik, kemana mata kapalnya naik? Ke tempat semula dia jatuh. Ambillah. Where is your miracle? Di mana mujizatmu berada? Di tempat keterpurukanmu. This is my miracle. Ini mujizat. Lihat. Mujizatnya enggak di mana-mana. Naik lagi, naik. Ambil katanya. Ya, ambil. Mari bagi berdiri. Coba taruh tangannya begini. Taruh tangannya satu. Nah, satu disimpan dulu. Buat begini. Aku ambil mujizatku. Di mana? Ngomong ikut. Di mana? Ngomong ikut. Di mana? Di tempat masalahku sekarang. Sekali lagi masih kurang mantap. Aku ambil mujizatku. Di mana? Kayak agak nanya dong sedikit loh, intonasinya dong. Bahasa Indonesia kan puntenmu kan 7-8. Beda dengan Pak Gembala dulu 5 dan 6. Aku ambil mujizatku sekarang. Di mana? Atau kalau enggak lebih asik ngomong kanan kirimu. Di mana? Lalu jawab. Di tempat masalahmu. Tambahi satu kali lagi. Karena tidak ada di antara kita yang tidak ada masalah. Ayo ngomong lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku berikan hatiku. Ini